maka semuanya jadi. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam dunia. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sebab Engkau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan iya dan amin. Dialah Tuhan Immanuel. Dialah Allah beserta setiap kita. Sebab berkat rahmat-Nya yang begitu indah. Engkau sungguh indah Tuhan.
putra dan putrimu dapat mengalami dan menikmati mujizat itu, kuasa pemulihan itu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sebentar kami mau dengar firman. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk dengarkannya. Berkati dan urapi hamba Tuhan, sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiranmu dengan sederhana. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ririn, yaitu rahasia Yusuf diberkati, diangkat tinggi oleh Tuhan, dan juga Yusuf tetap kuat dan sabar dalam setiap pergumulan yang tidak mudah dan tidak ringan, serta Yusuf tetap bisa berkata tidak terhadap godaan Tante Potifar yang cantik. Kalau jelek wajar ya, saya ditolak enggak, cantik saudara. Dan dia berkata tidak. Serta juga Yusuf menolak untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya ketika ada kesempatan. Apa rahasia Yusuf? Rahasianya minggu lalu sudah disampaikan, sangat sederhana, yaitu adanya penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Sekali lagi rahasianya adalah adanya penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Ada 3 hasil dari penyertaan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Yang pertama adalah Yusuf memiliki hati yang kuat, yang tidak mudah menyerah. Buktinya saudaraku terkasih, ketika papanya menyuruh Yusuf untuk menjumpai saudara-saudaranya di Sikem, dia pergi ke sana dan ketemu, dan ketika sampai di Sikem saudaraku, dia tidak menemukan saudara-saudaranya. Dia tidak menyerah, dia tidak pulang dan kembali dan bilang kepada papanya, dia tidak ada Pak, saya tidak tahu kemana dia. Tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi dia bertanya kepada orang-orang di sekitar sekelilingnya, adakah kau melihat saudara-saudaraku? Dan dia menyampaikan ciri-cirinya. Oh, mereka kami dengar pergi ke Dotan. Dan akhirnya saudaraku terkasih, dia melanjutkan perjalanannya lagi. Dan dia akhirnya menemukan saudara-saudaranya. Kita melihat buah atau hasil dari sebuah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf membuat hatinya menjadi kuat, tidak mudah menyerah oleh karena tantangan dalam hidup ini. Amin. Hasil yang kedua dari sebuah penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf adalah dia berani berkata tidak kepada ketidakbenaran. Ketika Tante Potifar yang cantik dan seksi itu menggoda dia, merayu dia untuk berzina, saudara yang terkasih, Yusuf berani berkata, tidak, aku tidak akan mungkin melakukan perbuatan dosa yang besar ini di hadapan Tuhan. Padahal kita tahu sama-sama bahwa pada waktu itu hukum Taurat belum ada. Hukum Taurat belum ada. Tetapi saudaraku, orang yang disertai oleh Tuhan, saya percaya saudaraku terkasih, dia pasti berani berkata tidak kepada ketidakbenaran. Ada amin? Ada amin? Hasil dari penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf yang ketiga adalah bahwa Yusuf percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan kita. Ada amin? Saudara yang terkasih, selama 13 tahun Yusuf berada di dalam sebuah hal yang tidak menyenangkan sebelum dia sampai kepada tempat posisi yang sangat tinggi. Selama 13 tahun
Sejak dia beriman mimpi dari Tuhan umur 17 tahun. Dan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudaraku. Umur 30, ada sekitar 13 tahun. Dia mengalami banyak hal dalam hidupnya, saudaraku terkasih. Tetapi saudaraku terkasih, dia berkata kepada saudara-saudaranya, karena mereka takut, mereka akhirnya tahu bahwa Yusuf adalah orang nomor 2 setelah Firaun, dan bahkan kekuasaan Yusuf melebihi daripada Firaun sendiri, karena dia yang memegang kendali kerajaan itu, saudara terkasih. Saudara-saudara menjadi takut dan gemetar. Tetapi Yusuf menenangkan mereka. Akan dikatakan oleh Yusuf, kamu merekarkan hal yang jahat atas hidupku, tapi Tuhan merekarkan hal yang baik. Ada untuk mendatangkan keselamatan bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk menyelamatkan satu bangsa yang bernama bangsa Israel. Haleluya. Saya percaya saudara terkasih, mungkin saat ini ada orang yang merekarkan hal yang jahat, atau mungkin ada hal-hal yang bodoh kita lakukan sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak baik terjadi. Tapi saya mau katakan di balik itu semua, Tuhan sedang mau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang dikasih oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Pertanyaannya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua adalah, tadi itu hasil penyertaan Tuhan. Pertanyaannya, kita kembali belajar dari Yusuf pembacaan kemarin di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya Yusuf membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya? Saudara yang terkasih, sekali lagi saya mengatakan, Tuhan itu Immanuel tidak? Tuhan itu beserta dengan kita tidak? Kalau Tuhan ada beserta dengan kita, tentunya perkara ajaib pasti akan terjadi. Benar atau benar? Tapi kenapa seringkali kita tidak melihat pertolongan Tuhan? Seringkali kita tidak melihat pembelaan Tuhan, jawaban Tuhan, bahkan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Apakah berarti dia tidak hadir bersama dengan kita? Dia tetap hadir bersama dengan kita, putra dan putrinya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Mungkin kita pernah berbuat salah, mungkin kita bisa berbuat keliru, tapi saya mengatakan pelanggaran saudara tidak jauh lebih besar dari kasih Bapa terhadap saudara dan saya. Oleh karena itu Bapa tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu ada bersama dengan saudara, dan dia selalu hadir buat saudara karena dia mengasihi dan mencintai saudara. Dan bukti cinta kasih Bapa dia buat kita, saudara terkasih, lihat salib di mana Yesus memberi dirinya untuk mati terkutuk di kayu salib, supaya setiap kita yang percaya kepadanya diangkat menjadi anak-anaknya. Haleluya. Dan katakan samping kiri samping kanan, engkau adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Katakan, aku adalah anak yang paling dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga kita melihat tadi hasil daripada kehadiran Tuhan di dalam hidup Yusuf memberikan dampak dan pengaruh, saudara yang terkasih, bukan hanya untuk dirinya, tapi bagi banyak bangsa-bangsa dan juga bagi keluarganya, saudara yang terkasih. Apa rahasianya, saudaraku? Bagaimana Yusuf bisa membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya? Ini yang perlu dari saudara dan saya latih setiap hari, yaitu membangun kepekaan, kesadaran saudara tentang kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Semakin saudara besar melatih membangun kepekaan saudara tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu, maka semakin besar juga manifestasi kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Seperti beberapa waktu yang lalu saya berikan contoh. Ada satu tempat yang dianggap angker, dan ada orang bule ditaruh di tempat itu.
acara televisinya adalah uji nyali. Sudah banyak orang yang ditaruh uji nyali sebelum orang bule ini, banyak yang gagal dan kalah dan tidak sampai pada waktunya mereka sudah kalah. Ada yang kesurupan, ada yang menteriak-teriak menceritakan. Giliran ada orang bule. Sama, apanya tetap prosesnya semua sama, terus dikasih kamera di sininya. Saudara terkasih, tahu enggak apa yang dilakukan oleh siapa nih? Hampir 2 jam, dia enggak ada apa-apa. Dia hanya ngomong-ngomong, oh, di sini tempatnya sepertinya agak sedikit dingin. Dia bisa sedikit bahasa Indonesia. Agak sedikit dingin, terima kasih semua. Oh, saya dengar kayak ada suara-suara di sebelah sana. Dia lihat. Terus dia lihat tangga, oh, di atas tangga sana ini rumah sakit, saudara. Di rumah sakit diangkat dari mana nggak tahu, saya lupa apa-apa. Terus dilihat saudara terkasih, oh, seperti ada apa ya dia begini. Saudara ngerti tidak saudara terkasih? Dia cerita sepertinya kayak orang cerita sedang lihat nonton apa lagi, saudara. Apa yang membuat orang bule ini nggak terpengaruh apa-apa dengan kehadiran setan di rumah sakit itu? Kenapa? Sederhana saja. Karena dia tidak pernah membangun atau melatih dirinya kepekaan tentang arti kehadiran hantu di tempat itu. Kita kan orang Indonesia sudah terbiasa dari nenek moyang cerita, tapi dalam bawah sadar kita, Pak. Kalau nanti hantu gelap, hantu kuburan, hantu ada setan, bla bla bla. Tiga ketika dengar iya ada hantu, itu sudah otomatis alam bawah saudara-saudara. Sehingga saudara terkasih, tanpa saudara-saudari, engkau sudah sering melatih kepekaan saudara terhadap manifestasi setan. Tempat yang angker, yang kita sebut angker, saudara terkasih dalam Tuhan, itu karena saudara percaya ada setan di sana. Saudara kalau tidak percaya, kita praktek, kita anggap kamar mandi di belakang ini angker. Maka saudara di belakang ini menjadi tempat yang angker. Kenapa? Karena kita setiap hari melatih diri kita menganggap bahwa ada setan di situ. Saya mau katakan setan ada di mana-mana enggak? Ada di mana-mana enggak? Tapi kenapa saudara santang-santang saja? Karena saudara tidak pernah membangun kesadaran tentang arti itu. Benar Pak? Oleh karena itu saudara terkasih, kita belajar dari Yusuf. Jadi perbandingan negatifnya saya buat kayak gitu. Jadi kenapa saudara terkasih, orang bule dalam acara uji nyali tidak apa-apa? Karena memang dia dari budaya mereka tidak pernah diajar, dilatih untuk membangun kepekaan tentang manifestasi ataupun kehadiran setan. Amin. Halo. Nah, coba kita ganti kepekaannya, kita latih mulai sekarang. Sejak kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak kau disebut sebagai putra dan putri Bapakmu di surga, latihlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dia ada bersama dengan kita. Amin. Latih itu, bangun kepekaan itu. Nah, saudara terkasih, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari Yusuf. Ya, bagaimana caranya dia membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama saudaraku, bahwa Yusuf menyadari bahwa Tuhan sayang padanya. Perhatikan sekali lagi. Yusuf menyadari bahwa Tuhan sayang kepada dia. Apa bukti Tuhan sayang kepada Yusuf? Kejadian pasal 37 ayat 5. Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Ada amin? Tuhan datang kepada Yusuf melalui mimpi. Tuhan tidak datang kepada semua saudara-saudaranya, tapi Tuhan datang secara pribadi, secara khusus kepada siapa? Kepada Yusuf. Jadi Yusuf menyadari, aku ini disayang sama Tuhan. Aku bukan hanya disayang oleh Bapa, tapi aku disayang oleh Tuhan. Jadi mulai saudara terkasih, saudara melakukan hal ini, yaitu sadarilah bahwa setiap saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Ada amin? Ada amin? Saudara terkasih, apa bukti bahwa Tuhan sayang sama kita, cinta sama kita? Tadi kalau Yusuf buktinya Tuhan datang kepada dia melalui mimpi dan memberikan visi kepada dia bahwa Yusuf nantinya akan menjadi seorang pemimpin melalui mimpi-mimpi yang didapat. 2 kali dia mimpi, saudara, berkas-berkas dan juga bintang-bintang.
bulan dan matahari tunduk kepada dia. Berkas-berkas saudaranya, bahkan berkas papa mama juga tunduk kepada berkasnya dia. Itu sebuah mimpi, sebuah visi yang Tuhan berikan kepada dia, bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Saudara pintar kasih di dalam Tuhan. Kalau melihat ke dalam kemampuan yang dimiliki oleh Yusuf, Yusuf tidak punya apa-apa. Dia hanya anak papa, anak mama di rumah, anak yang lemah, anak yang sangat rentan. Saudara pintar kasih. Tapi sekali lagi saudara pintar kasih dalam Tuhan. Tuhan datang kepada dia secara pribadi. Kekurangan dan keterbatasan Yusuf itu tidak membatasi kuasa Tuhan dan rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya. Amin. Saudara terkasih, hal yang pertama, bagaimana Yusuf membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa Tuhan sayang sama dia. Dan saudara juga terkasih dengan Tuhan, katakanlah setiap hari bahwa aku adalah anak yang paling dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Haleluya. Kalau saudara ngerti kalau orang yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, tentunya pasti perhatian Tuhan akan tertuju kepada. Haleluya. Ada lain, kalau kau mengasihi seseorang, pasti matamu akan tertuju terus kepada dia. Ya, Pak ya? Ya. Salahnya istriku berada di sini, kalau istriku aku lihat istriku terus. Kemana dia bergerak aku lihat. Walaupun dia ada di Surabaya, saya selalu telepon atau WA sama dia. Saudara, gimana keadaan, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Kenapa? Dibuat itu karena cinta. Karena kasih bapakmu di surga juga. Engkaulah putra dan putri yang dikasih dan disayangi, maka matanya akan tetap terus tertuju kepada. Sadarilah bahwa engkau adalah orang yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Karena keberadaan anak yang lahir dalam rumah tangga kita itu bukan karena maunya, tapi itu adalah hasil dari sebuah cinta kasih dari orang tuanya. Ada amin? Kalau hari ini saudara disebut sebagai anak Tuhan atau putra dan putri Bapa di surga, itu adalah bukti cinta kasih Tuhan atas hidup kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tidak ada orang yang bisa mengaku dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan kalau rohnya tidak dihidupkan oleh Roh Kudus terlebih dahulu, sehingga dia bisa merespon Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau saudara hari ini yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, Bapalah yang sudah memilih dan mengangkat saudara menjadi anak-anak yang dikasihi dan dicintai Dia. Buktinya, anaknya yang tunggal Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia itu, dia memang harus mati di kayu salib karena upah dosa adalah maut. Dia harus melunasi seluruh tuntutan hukum Taurat. Saudara terkasih, dengan cara mati terkutuk di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya bisa diangkat menjadi anak-anak Bapa kita di surga. Amin. Jadi hal yang pertama, saudara sadarilah bahwa diri kita adalah orang yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Yang kedua, apa rahasianya? Yusuf bagaimana cara dia membangun rahasia, membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-8, bahwa Yusuf adalah orang yang suka menceritakan tentang mimpinya. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tiga 38 ya. Ayat 38 bukan ayat yang ke-8. Habis ya? Coba yang ada 88-nya, 18, 28. Dia ada pun mengatakan bahwa si tukang mimpi itu, dia bilang begitu. Lihatlah si tukang mimpi. Ya? Oh ayat 19, sorry. Ayat 19, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Kenapa dibilang dia tukang mimpi? Karena suka ngomongin. Kalau dibilang tukang sate, kenapa dibilang tukang sate?
Kalau dibilang Pak Malau ini tukang kembang, kenapa? Kenapa saudara? Dia tukang kembang dia bilang. Karena dia jualan kembang, kerjanya di situ. Kalau umpamanya dibilang Ibu Cynthia ini dokter bayi, kenapa dia dokter bayi? Karena dia berurusan dengan bayi, dia dokter bayi yang bukan bayi, ngerti tidak? Paham ini? Paham nggak? Ngerti tidak? Ya? Jadi ketika dia bilang tentang mimpi itu kenapa saudara? Itu menceritakan kepada kita bahwa Yusuf ini adalah orang yang suka menceritakan tentang mimpinya atau visinya kepada siapa? Kepada saudaranya, kepada orang tuanya, atau kepada siapapun yang dia jumpai. Dia suka menceritakan apa yang menjadi visi, apa yang menjadi mimpinya kepada banyak orang. Dengan dia menceritakan itu, saudaraku terkasih, sekali lagi, dengan dia menceritakan tentang mimpinya, dengan dia menceritakan tentang visi yang Tuhan taruh kepada dia, saudaraku terkasih dalam Tuhan, itu membuat Yusuf menyadari bahwa dirinya spesial di mata Tuhan. Ada men? Ketika dia mendengar, ketika dia menceritakan sekali lagi saudara mimpi-mimpinya kepada banyak orang, saudara terkasih, itu melihat bahwa Yusuf merasa bahwa dirinya spesial di mata Tuhan. Sekaligus saudara ketika dia menceritakan mimpinya, ia sedang menyadari atau mengatakan kepada dirinya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia, akan menolong dia, memampukan dia sampai kepada tujuan yang Tuhan berikan kepada dia. Amin. Itu cara Yusuf membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, yaitu dia terus memperkatakan mimpinya kepada setiap orang yang dijumpai, dan dia tidak pernah bosan untuk memperkatakan mimpinya. Walaupun ketika dia mengucapkan mimpinya itu masih jauh dari kenyataan, tetapi saudara yang terkasih, ketika dia sedang mengucapkan itu, dia sedang membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan dia untuk mencapai mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepada dia. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang sama juga bisa kita lakukan. Bagaimana cara kita membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Yaitu perkatakanlah apa yang menjadi visi dan misi Tuhan dalam hidup kita, lalu berjalanlah. Perkatakan apa yang menjadi visi dan misi Tuhan dalam hidupmu dan berjalanlah. Saudara tahu apa visi Tuhan dalam hidupmu? Tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah memerintah bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Memerintah apa? Memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam setiap hidup saudara saya. Tuhan yang memilih memanggil saudara dengan satu tujuan. Tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya cuma satu, yaitu apa? Untuk dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Itu tujuan. Sekali lagi, tujuan kita mempunyai anak untuk apa? Untuk disayangi. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengasihi Dia, untuk mencintai Dia. Maka saya percaya segala sumber yang kau miliki akan kau pertaruhkan diri anak itu. Kenapa? Karena kasih dan cinta. Jadi tujuan Tuhan memilih, memanggil dan menjadikan engkau menjadi putra dan putrinya untuk dikasihi dan dicintai Dia. Ada men? Dan saudaraku terkasih, apa panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai putra dan putrinya? Panggilan Tuhan atas hidup kita adalah memerintah
bersama-sama dengan kita. Kalau kita punya anak, kita kepingin anak kita jadi apa? Jadi orang hebat enggak? Ya. Benar atau benar? Benar. Jadi orang kuat enggak? Ya. Jadi orang yang berhasil tidak? Benar tidak? Benar. Itulah panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, yaitu memerintah bersama-sama dengan Dia. Bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan. Dan dengan saudara terus memperkatakan siapa dirimu di mata Tuhan dan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupmu. Aku adalah orang yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan untuk aku memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam setiap musim hidupku. Ada amin? Yang artinya kau sedang membangun kesadaran bahwa engkau adalah orang yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan, dan dalam setiap musim hidupmu Tuhan akan selalu ada bersama dengan engkau, menolong engkau, membantu engkau, mengangkat engkau, memulihkan engkau, memberkati engkau dengan mujizat yang kau butuhkan, kau perlukan untuk memerintah di dalam setiap sisi hidup. Amin. Yes. Sehingga ketika kau berada di dalam lembah, engkau tak mondar-mondar dan marah-marah sama Tuhan. Yusuf berada di dalam sumur. Dan dia bermaksud baik memberi makan kepada saudara-saudara, tapi saudara-saudara oleh karena kebenciannya, seringkali kita sudah berbuat baik pada orang lain, tapi tetap ada orang yang iri dengan kita dan berniat jahat. Dan mungkin oleh karena niat jahat itu kita harus mengalami hal yang tidak kita suka dan kita sedang. Tapi saya mengatakan saudara pun terkasih, jangan bangun kesadaran diri saudara terhadap apa yang sedang kau alami, tapi bangunlah kesadaran tentang Tuhan ada bersama-sama dengan kau ketika kau berada dalam sumur. Ada men? Haleluya. Di dalam setiap musimnya Yusuf, kehidupan Yusuf, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Kayak di pasal 39 ayat 2 atau ayat 3 dikatakan di sana, Yusuf selalu berhasil. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan dia. Rahasianya karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu, dengan terus memperkatakan bahwa dirimu adalah putra dan putri yang dikasih oleh Bapamu di surga, dan Dia mau engkau memerintah bersama-sama dengan Dia. Apa yang kau butuhkan, kau perlukan untuk kau dapat bisa memerintah, menang terhadap pergumulan dan persoalan dalam hidupmu. Sadari bahwa Dia ada bersama dengan engkau, dan Dia mau tolong dan bantu kita. Amin. Yang ketiga, ini yang terakhir. Apa rahasia Yusuf membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidupnya? Yusuf selalu merindukan Tuhan dengan selalu berbagi, share dengan Tuhan. Sekali lagi, Yusuf merindukan Tuhan dengan selalu berbagi, share dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, kerinduan kita terhadap Tuhan atau kerinduan saudara dan saya terhadap seseorang itu akan membuat saudara akan membangun komunikasi dengan orang itu. Ya bayar. Apalagi dengan zaman teknologi sekarang. Kalau kau merindukan seseorang, pasti kau akan berusaha untuk membangun hubungan komunikasi dengan orang itu. Iya. Kamu di mana? Lagi apa? Sama siapa? Pakai baju apa? Warna apa? Benar atau benar? Kan seperti itu kan? Sudah makan enggak? Makan apa? Iya kan? Hati apa? Gitu loh. Ngerti tidak? Hati apa? Hati ayam kata, kambing kata, gimana? Gimana keadaanmu? Paham maksud saya? Saudara terkasih dalam Tuhan, rahasia Yusuf membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan adalah merindukan Tuhan dengan selalu share dan berbagi dengan Tuhan. Orang yang merindukan seseorang pasti akan membangun sebuah hubungan atau komunikasi setiap hari dan setiap saat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang sama juga kita bisa lakukan dalam hidup kita. Dengan cara saudara terkasih, libatkanlah Tuhan di dalam seluruh aktivitas dan kegiatan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ayo saudara yang terkasih,
Kalau selama ini saudara terkasih kurang atau tidak sama sekali melibatkan Tuhan, share dengan Tuhan. Mari hari ini kita mulai libatkan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, cerita dengan Tuhan. Apa yang sedang saudara alami, apa yang sedang saudara mau kerjakan, kesulitan apa yang saudara sedang hadapi, ngomong dong, share dong dengan Tuhan. Tidak? Yusuf yang gak ngerti jadi pembantu, gak pernah cuci piring, gak pernah nyapu dan ngepel, apalagi cuci baju, saudara terkasih dia gak pernah. Tapi ketika jadi budak di rumah Potifar, wow, saudara terkasih, dia menjadi orang kepercaya. Tentunya seorang yang dapat bisa dipercaya karena dia punya integritas, amin. Ya, dia rajin, dia sabar, dia tekun, saudara terkasih. Dia tidak melihat kekurangannya, kelemahannya. Itu menjadi kendala bagi dia untuk memberikan dan berbuat sesuatu yang terbaik yang bisa dapat dilakukannya sesuai dengan profesinya. Saudara terkasih, bagaimana bisa menjadi orang yang berhasil? Sekali lagi saya katakan, kenapa? Yusuf share dengan Tuhan, Yusuf cerita dengan Tuhan. Tuhan, dia tuh Tuhan, aku cuci piring ini gak ngerti loh Tuhan. Aku gak pernah, aku cuma lihat cuci piring itu kayak gitu. Rupanya kalau di Mesir kalau cuci piring bukan kayak gini Tuhan. Ngerti gak Pak saya? Dia cerita apa yang dihadapinya, dia cerita tentang kesulitannya, dia cerita tentang pergumulan-pergumulannya, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya percaya ketika dia berkata tidak kepada Tante Potifar, saya percaya sebelumnya pasti banyak pelayan-pelayan yang genit juga, yang cantik-cantik juga, yang manis-manis juga, yang suka sama si Yusuf. Karena Yusuf ganteng seperti saya, saudaraku. Benar, saudara terkasih. Makanya kalau saya ke mana ibu Pani kalau selalu tanya, kenapa sih kamu sudah enggak masih ganteng bagi ibu, apalagi buat orang lain. Nah, saudara terkasih, ngerti tidak maksud saya? Ngerti? Saudara, kenapa disampaikan pada titiknya dia bisa berani berkata tidak kepada Potifar? Saya mau katakan dia sudah menemukan godaan-godaan kecil ketika di dalam pekerjaan. Saya percaya saudara terkasih, engkau akan menjadi orang yang hebat ketika engkau menghadapi masalah yang hebat. Ketika engkau menjadi orang yang hebat, ketika engkau mempunyai persoalan yang besar, engkau bisa berani dan bisa berbuat atau bisa menyelesaikan masalah itu. Karena apa saudara? Karena mulai dari hal-hal yang kecil, engkau sudah sharing-sharing dengan Tuhan, libatkan Tuhan, cerita dengan Tuhan, berbagi dengan Tuhan. Ya Pak ya? Ada men? Jadi saudara, bagaimana cara kita membangun kesadaran tentang hati kehadiran Tuhan? Yang ketiga tadi, Yusuf merindukan Tuhan dengan selalu berbagi, share dengan Tuhan. Dapat kita terapkan juga di dalam kehidupan kita. Mari libatkan Tuhan di dalam seluruh aktivitas dan kegiatanmu. Mari kau sharing dengan Tuhan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita untuk menolong, membantu setiap saudara dan saya dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Diangkat dan diperkenalkan ini dengan sungguh bagi Tuhan.
Bapa di surga yang dikasihi dan dicintai. Biarlah pengalaman yang dialami oleh Yusuf menjadi pengalaman yang sama bersama-sama dengan kami, bahwa Tuhan nyata di dalam setiap hidup kami, di dalam setiap musim kami. Berkat-Mu atas setiap umat-Mu, di dalam dan demi nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk hari Selasa ada komsel gabungan di rumah Ibu Roma jam 7 malam. Untuk hari Kamis di tempat ini ada latihan tim profetik jam 5 sore. Kembali hari Minggu ada ibadah di tempat ini jam 8 pagi. Demikian pengumuman. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi yang Bapa agar berguna dengan luar biasa di dalam Tuhan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Lebih besar dari setiap pergumulan kita. Haleluya. Ayo kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami terus berdoa, bersepakat menyerahkan bangsa dan negara kami serta kota kami ke dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya shalom yang daripada Tuhan turun atasnya, memerintah atasnya di dalam dan demi nama Yesus. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang minggu ini berulang tahun. Tuhan memberkati mereka, memberkati kehidupan pribadi mereka, berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, dan Tuhan yang memuaskan setiap masalah dan kerinduan mereka. Aku juga berdoa buat Taman Palen, tempat di mana kami beribadah. Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah dalam dan demi nama Yesus. Dan setiap kami yang sebentar mau pulang, kami mohonkan berkat atas setiap kami. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhan yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan,
rumah tangga dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhan yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera sukacita yang melampaui segala hal itu memerintah atas hati dan pikiran kita. Serta darah Yesus untuk bungkut dan menolong kita. Serta para malaikat Tuhan berkemar di sekeliling kita, menjaga, mengawal, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.